Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Market Opening dan saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Stefanus Chandra Wijaya, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Pak Stefanus, kita lanjutkan saham pilihan dan bagi pemirsa yang ketinggalan mengenai rekomendasi saham pilihan di segmen sebelumnya, saya sampaikan kembali ada Antam dan TINS yang sudah kita bahas, kemudian selanjutnya ada CTRA dan Telkom. Kita langsung ke CTRA, juga Anda rekomendasikan, ini rekomendasinya buy? Masih rekomendasi buy untuk CTRA. Dengan range beli kita bisa beli di kisaran level 1100 sampai 1120. 1100 sampai 1120 level belinya ya? Betul. Kemudian kita bisa berharap target selanjutnya akan dicapai yang terdekat di posisi berapa untuk CTRA? Untuk CTRA kita ingin menguji level 1160 terlebih dahulu. Kemudian kalau itu tercapai karena tampaknya sudah dekat, hari ini 1135 kenaikan 1,34% di pembukaan perdagangan, maka setelah 1160 ini peluang selanjutnya ke level berapa Pak Stefanus? Di level 1220. 1220 ya. Apa yang membuat Anda merekomendasikan CTRA atau memasukkan Ciputra Development Tbk ini ke dalam 4 rekomendasi saham pilihan? Jadi kalau kita lihat dari technical ini masih dalam fase uptrend. Selain itu dari sisi makro kemarin BI kan memotong suku bunga serta ada juga melonggarkan adanya LTV ke 100%. Sehingga ada prospek untuk marketing sales Ciputra di tahun 2021 dapat lebih cepat recovery-nya. Oke, karena faktor pemotongan suku bunga Bank Indonesia juga ya, sehingga akan membooster sektor properti. Tetapi di dalam properti ini kan sangat banyak emitennya. Kenapa harus CTRA bukan BSDE, Pakuwon ataupun emiten-emiten properti yang lain? Baik, kalau saya rasa untuk sekarang yang lebih menarik masih Ciputra karena dia kemarin habis breakout dari sideways channel dia. Kalau buat Telkom sendiri kita bisa beli secara bertahap. Untuk level sekarang kita bisa entry 3140 sampai 3180 juga masih bagus. Lalu entry berikutnya ada di level 3100. Jadi nggak apa-apa bertahap juga boleh buat Telkom. Berarti bisa dicicil beli ya dari 3180 sampai dengan 3100. Iya. Itu dia rekomendasi saham pilihannya pemirsa. Antam, TINS, CTRA, dan juga Telkom sudah kami bahas posisi-posisi beli dan juga target-targetnya ya. Kemudian saya ingin membahas salah satu informasi yang sudah kami tampilkan juga di emiten update tadi yang tidak kalah cukup riuh diperbincangkan ya, mengenai kerjasama yang sudah berlangsung antara ICBP dengan PepsiCo Inc. melalui perusahaan Indofood Frito-Lay Makmur yang akhirnya berakhir. Bagaimana ini akan mempengaruhi ataupun justru mungkin akankah lebih positif untuk ICBP ke depannya karena akhirnya bisa memiliki seluruh saham dari IFL ini, atau justru akan cenderung negatif karena beberapa produknya diinformasikan bahwa untuk sementara akan tidak beredar dulu. Bagaimana menurut Pak Stefanus? Jadi kalau saya rasa ini lebih ke arah mix ya, ada sisi positif, ada juga negatifnya. Kalau kita bahas dari sisi negatif, itu dengan dengan stopnya produksi merek seperti Lay's, Cheetos dan Doritos, pastinya akan membuat customer juga bisa pindah ke merek jajanan lain misalnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, si ICBP ini ada potensi untuk mengembangkan produk-produk existing mereka. Dan kalau kita lihat dari sisi perjanjiannya, kita lihat dari sisi Frito-Lay, PepsiCo, dan atau afiliasi lainnya tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama 3 tahun sejak berakhirnya masa transaksi. Jadi mengurangi adanya pesaing juga, dan ICBP bisa fokus mengembangkan produk-produk yang telah dimiliki mereka. Dan kalau kita lihat juga, untuk sisi makanan ringan itu masih berkontribusi sekitar 6% saja dari ICBP. Jadi masih belum begitu signifikan untuk pendapatan ICBP. Baik, jadi tidak akan terlalu berkontribusi signifikan juga. Jadi ada sisi positif dan negatifnya tergantung bagaimana ICBP menanggulanginya ke depan atau memanfaatkan momentum ini ke depan, apakah justru lebih ke prospek yang positif atau sebaliknya, begitu ya. Apalagi juga persentase dari makanan ringan dari pendapatan ICBP memang tidak mencapai 10% ya, Pak Stefanus ya. Betul.
Oke, tapi kalau mencermati secara umum pemirsa ya, bagi Anda yang mungkin sedang melirik ICBP, pergerakannya sepanjang Januari, kemudian di Februari memang lebih banyak ke merah. Bahkan kalau diakumulasi year to date-nya itu turun 25,4%. Kemudian kalau 1 minggu terakhir saja turun 2,51%. Pagi ini turun 0,29%, 8725. Seberapa menarik melihat teknikalnya, Pak Stefanus? Ya, jadi kalau secara teknikal dia sudah turun dari area support sebelumnya ya di level 8.800. Jadi kita lebih mending untuk wait and see terlebih dahulu buat ICBP karena dari pasar juga sekarang sudah beralih dari sektor defensif ke lebih ke sektor agresif sekarang. Jadi buat pembeli di sektor defensif juga masih belum begitu banyak. Oke, jadi justru defensif-defensif seperti ICBP ini harusnya di tahun-tahun kemarin begitu ya, di tahun 2020 ketika pandemi baru mulai bergejolak. Kalau sekarang orang sudah lebih rasional sehingga lebih melihat peluang yang lebih besar di sejumlah saham-saham lain di luar saham defensif, Pak Stefanus. Betul sekali. Kecuali tadi Telkom ya. Ya. Karena Anda masih merekomendasikan tadi salah satu yang defensif yaitu Telkom. Baik, kita tinggalkan ICBP dan kita beralih ke perkembangan market pada pagi hari ini pemirsa, di mana saham seperti Kalbe Farma kembali mengalami penguatan 5,37%, berikut juga dengan KF Kimia Farma 2,18%. Bagaimana menanggapi peluang di saham-saham yang memang erat kaitannya dengan vaksinasi seperti KLBF, kemudian juga Kimia Farma, Pak? Oke, kalau saya pribadi saya lebih suka di Kalbe Farma karena dia dari fundamental juga mendukung karena dia masih solid. Jadi kalau masih di hold Kalbe Farma itu nggak apa-apa. Sementara kalau KF dan Inaf, saya pribadi lebih suka untuk trading cepat aja sih. Jangan terlalu lama menyimpan sahamnya. Oke, karena kalau KF ini kelihatannya lebih didrive oleh sentimen begitu ya? Betul, sangat fluktuatif juga. Berapa target untuk KLBF kalau Anda memang lebih prefer KLBF? Baik, untuk jangka pendek sekarang, dia potensi mencoba untuk resisten di level 1.600, lalu berikutnya di level harga 1.710. 1.710, 1.600 kemudian 1.710. Beli di level saat ini 1.575 atau sebaiknya kita tunggu dulu untuk KLBF? Untuk kita lebih baik tunggu dulu di kisaran 1540 sampai 1550. 1540 sampai 1550 ya? Betul. Buy on weakness saja terlebih dahulu. Oke, kemudian saya melihat juga penguatan di Astra International masuk dalam deretan top gainers berdasarkan persentase. ASII hari ini naik 1,75% di kisaran 5.800-an. Apakah juga karena terkait dampak penurunan suku bunga BI atau Anda melihat ada indikasi lain di Astra International? Baik, untuk Astra sendiri, untuk sentimennya kita lihat ada pelonggaran PPNBM ya, yang 0% kemarin. Serta ada juga dari sisi kemudahan dari leasing dari kendaraan bermotor juga yang menjadi boosting hari ini. Cuman kalau sekarang ini trennya dia masih dalam fase downtrend. Resisten masih terbatas di kisaran 5850. 5850 ya, itu adalah target terdekat. Berarti kenaikannya juga sudah cukup signifikan sehingga cenderung akan terbatas bagi yang memang baru ingin melakukan pembelian. Iya. Kalau untuk kita tahan jangka waktu menengah ke panjang, biasanya Astra direkomendasikannya seperti itu. Cukup menarik tidak di posisi 5.800 saat ini? Oke, kalau saya pribadi lebih suka kita tunggu di level 5.600 kalau kita mau main di medium term. Baik, 5.600 untuk mid term kalau ingin melakukan pembelian, berarti buy on weakness dengan target terdekat saat ini 5850, 50 poin dari posisi sekarang karena sedang berada di psikologis 5.800, kenaikan 1,31%. Sebelum kita akhiri, Pak Stefanus, apa tips untuk perdagangan hari ini maupun pekan depan untuk pemirsa? Baik, kalau kita lihat memang dari sisi teknikal indikator, itu IHSG sendiri stokastik sudah mulai cukup tinggi. Jadi ada potensi koreksi untuk lanjut di beberapa hari ke depan. Jadi kita boleh untuk menyisihkan dana terlebih dahulu buat melakukan buy on weakness. Atau melakukan trading di saham-saham komoditas yang mengalami peningkatan di hari tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Stefanus atas rekomendasinya pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Dan kami ingatkan lagi pemirsa, keputusan investasi kembali ke tangan Anda. Sampai berjumpa lagi Pak Stefanus dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali Mbak Prisa.
Baik pemirsa, itu dia perbincangan bersama dengan equity analis PT Philips Sekuritas Indonesia, Pak Stefanus. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan informasi terupdate lainnya usai jeda pariwara berikut.